Indonesia yang pindah ke luar negeri, itu biasanya ngumpul-ngumpul, konco-konconya itu orang Indonesia juga, jadi arisan dengan orang Indonesia, nggak ada salahnya, itu bagus. Cuman kalau sudah tidak memperhatikan relasi atau komunitas di sekitarnya lokal untuk mempelajari budaya lokal, secara istilahnya dalam bahasa Inggris, when you in Rome, do what the Rome do, meaning tidak selalu harus melupakan budaya ketimuran kita, nggak begitulah ya, terus mengadaptasi budaya-budaya yang nggak bagus, bukan begitu. Kita pilih budaya-budaya yang baik, kita mengadaptasi di sini. Jadi biar kita Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kan bersama saya Kak Sas. Hari ini Kak Sas ada in home ya. In home berarti Kak Sas itu ke rumah pasien Kak Sas karena beliau manula dan beliau ada kecelakaan. Kemarin beliau tidak bisa datang ke klinik Kak Sas atau ke office Kak Sas ya, atau kantor. Anyway, ini Kak Sas menunggu untuk jemput Dede ya, karena Kak Sas ada 10 menit. Kak Sas mau mampir ke toko beli apel. Ternyata guys, ada kayak hujan salju kecil-kecil gitu, kayak es tapi kecil. Namanya apa ya? Kalau orang sini bilang sleet ya. Itu kombinasi antara kayak hujan es, air hujan yang membeku tetapi kayak salju juga, warnanya putih. Jadi Kak Sas males mau jalan ke dalam, soalnya Kak Sas nggak pakai mantel yang untuk itu ya, winter mantel ya. Tadi Kak Sas nggak siap siaga. Ada sih topi ya, cuman males jalan ke dalam. Kak Sas masih ada apel hijau, mungkin itu aja lah, dihabisin dulu ya, nggak usah beli banyak-banyak karena Kak Sas masih ada apel. Berapa apel ya? Apel hijau dan pisang dan nanas. Cuman Kak Sas nggak ada orange. Dede itu suka sekali sama oranges atau jeruk ya, buah jeruk. Itu kemarin Dede udah minta, mah kok nggak ada oranges gitu. Iya Kak, mama belum beli gitu. Nah mungkin dia tadi nanti akan tanya ya, Kak Sas masih ada grapes, anggur ya. Anyway, nggak jadilah Kak Sas masuk karena hujan salju ya. Anyway, karena Kak Sas nggak jadi masuk ke dalam, Kak Sas bisa ngobrol sama kalian ya. Anyway, dalam pekerjaan Kak Sas harus bisa relate ya, bisa mengetahui budaya orang sini ya. Budaya itu sangat-sangat fluid ya, dan susah sekali kalau kita tidak mencebur dalam komunitas tersebut ya, kalau kita isolasi sendiri ya, kalau seandainya ya orang Indonesia yang pindah ke luar negeri, itu biasanya ngumpul-ngumpul, konco-konconya itu orang Indonesia juga, jadi arisan dengan orang Indonesia, nggak ada salahnya, itu bagus. Cuman kalau sudah tidak memperhatikan relasi atau komunitas di sekitarnya lokal untuk mempelajari budaya lokal, secara istilahnya dalam bahasa Inggris, when you in Rome, do what the Rome do, meaning tidak selalu harus melupakan budaya ketimuran kita, nggak begitulah ya, terus mengadaptasi budaya-budaya yang nggak bagus, bukan begitu. Kita pilih budaya-budaya yang baik, kita mengadaptasi di sini. Jadi biar kita mengetahui budaya orang sini, tradisi orang sini, terus kita bisa belajar bersosialisasi di sini ya. Karena sosialisasi itu mengambil waktu. Kalau di dalam bahasa Inggris ya ada enculturation dan culturation ya. Di situ ada dua phrase ya. Jadi di saat kita mempelajari budaya dan kita menyelam sambil minum susu ya, itu kita bisa, kalau kita mengerti budaya orang sini, kita akan lebih bisa memahami, atau kita lebih bisa, oh ya memang orang sini begitu, seandainya memanggil ya, ada anaknya memanggil kita dengan first name atau memanggil dengan nama kita tidak akan, oh kok manggilnya dengan nama saja, kok nggak anti apa-apa gitu ya. Memang orang sini ya begitu. Ponakan-ponakan saya itu yang memanggilnya anti sama saya karena saya ajarkan dari kecil ya.
dan saya manggil anti-antinya Mas Casey juga anti uncle gitu ya. Tapi kakak ipar saya itu sudah biasa memanggil anti-anti Mas itu dengan namanya saja. Itu karena budaya sini ya. Jadi bukan berarti mereka itu rude atau bukan mereka itu tidak hormat ya. Tidak begitu. Jadi kita bisa oke lah, memang budaya mereka, kita tidak mengambilnya secara personal gitu. Karena kalau kita ambil semua hal secara personal gitu, kamu nggak maju-maju dong. Kasus nggak maju-maju dong, like sedikit-sedikit sakit hati, oh kok gitu ya, sedikit-sedikit tersinggung, kan nggak maju ya, nggak bisa menerima budaya orang lain. Begitu juga kalau orang Amerika ke Indonesia ya, kadang-kadang saya mungkin ya kebanyakan orang Barat itu ya kalau ke Indonesia jarang sekali yang bisa belajar adat atau budaya lokal ya. Saya sangat bangga sama Mas Kisi karena orangnya itu sangat santun, sangat menghormati budaya lokal dan sangat hormat pada orang tua. Jadi Mas Kisil itu menurut saya tuh lebih Jawa daripada orang Jawa ya, karena orang tuanya memang mengajarkannya begitu. Kayak saya bilang ya, Mas Kisil itu lebih priayi daripada saya ya kalau orang Jawa ya. Jadi bicaranya tuh enak, kalem gitu. Jadi ya lebih Jawa nih kalau Mas Kisi itu menurut saya dan keluarga saya sih. Cuman pada suatu hari saya belum ajarkan Mas Kisi ya. Mas Kisi itu kalau di sini kan antara tangan kanan dan tangan kiri itu nggak ada bedanya ya. Kalau di kita orang Indonesia dan Malaysia kan ada bedanya antara fungsi tangan kiri dan tangan kanan. Nah Mas Kisi suatu hari itu menerima sesuatu dari keluarga saya itu pakai tangan kiri. Nah diginiin terus Mas Kisi, terus keluarga saya bilang, oh jangan pakai tangan kiri kalau nerima gitu. Saya, oh sorry maaf gitu. Terus Mas Kisi belajar dari situ. Seharusnya itu saya harus mengajarin Mas Kisi dari awal-awalnya, itu salah saya sih. Jadi sama Dede saya ajarin ya sekarang kalau nerima sesuatu, kalau shake hand, salim itu pakai tangan kanan, nggak pakai tangan kiri. Dia nanya sih kenapa nggak pakai tangan kiri, tangan kanan lebih bagus gitu, kalau tangan kiri kurang bagus. Kenapa beda gitu? Kalau di timur kan kalau tangan kiri kadang-kadang itu dipakai untuk bebersih gitu, untuk cleaning hygiene gitu. Oh begitu. Jadi saya harus explain sama Dede bagaimana kalau orang itu left handed gitu. Mungkin tahu nggak, left handed itu orangnya lebih dominan ke tangan kiri ya. Itu ya nggak apa-apa, cuman kita harus pakai tangan kanan kalau salaman ya, kalau salim, kalau memberi dan menerima gitu. Anyway, nah kembali lagi ke budaya orang sini. Orang sini ini kalau budaya itu subtle banget, nggak bisa, kadang-kadang unspoken ya. Culture itu unspoken banget, kayak body language, kayak orang sini, orang Amerika itu mengutamakan kalau disosialisasi itu mengutamakan orang yang bisa mengendalikan emosi. Itu yang diajarkan sama anak-anak ya, bisa mengendalikan emosi. Emotional intelligence is very important, tetapi tidak semua anak diajarkan itu karena orang tuanya juga tidak mengajarkan pengendalian emosi atau instant gratification. Itu harus diajarkan, itu karena ada di prefrontal cortex ya. Kalau yang bernapas dan segalanya itu kan dari lahir sudah ada. Kalau yang prefrontal cortex, yang otak di depan ini, kita harus ajarkan anak kita untuk mengendalikan emosi itu dari dini, dari bayi ya. Kita gendong kalau nangis gitu, itu namanya regulasi. Jadi kita sebagai orang tua itu co-regulator ya. Nah orang sini itu kalau seandainya ya
gak suka sesuatu atau mau, especially in Minnesota ada kata-kata namanya Minnesota nice. Jadi meskipun gak suka sesuatu, kalau nggak enak apa-apa, oh that's interesting gitu, nggak like oh nggak enak, oh kurang asin, oh keasinan, atau oh udaranya panas, oh ini, mereka itu nggak secara langsung mengutarakan oh it's a little bit warm in here, or you know, kayak secara indirect gitu loh guys. Anyway, ini Kak Sas ngomong ngalor ngidul. Anyway, Kak Sas mau jemput dedek dulu. Kalau kalian ada semacam hal kayak gitu, Kak Sas tuh tertarik banget dengan budaya dan culture ya. Pengamat budaya Kak Sas itu, I really like to observe culture and observe people. I like to read people, observe people. But don't worry, I'm not judging people. I like to observe people, but not judging them. Just like to learn about people as a whole, like cultural differences and that kind of stuff. Biar Kak Sas itu lebih mengerti orang lain gitu. Anyway, alright guys, ngocehnya segini dulu, cukup. I will see you in the next vlog. God bless you. Bye bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.